Ini adalah salah satu misteri arkeologi paling membingungkan yang pernah ditemukan di Inggris. Sebuah lorong bawah tanah ditemukan tidak sengaja di Inggris. Tidak ada pintu masuk, tidak ada catatan pembangunannya, tidak ada nama arsitek, dan bahkan tidak ada dokumen sejarahnya. Jadi tidak ada satupun tulisan yang menjelaskan siapa pembuatnya. Namun ketika orang pertama masuk ke dalamnya, mereka justru menemukan sesuatu yang seharusnya mustahil. Seluruh dinding dan langit-langit lorong itu tertutup oleh jutaan cangkang kerang yang disusun membentuk mosaik dengan tingkat presisi yang sangat luar biasa loh. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta cangkang loh. Menyusun satu dinding saja mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan. Lalu siapa yang menghabiskan waktu bertahun-tahun nih untuk membuat tempat seperti ini? Dan yang lebih anehnya lagi, bagaimana mungkin proyek sebesar itu bisa hilang begitu saja dari sejarah? Selama hampir 2 abad, para arkeolog, sejarawan, hingga para peneliti mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Namun, semakin banyak bukti ditemukan, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Saya Fahri, welcome to the cerita hari ini. Di video ini saya akan membahas beberapa temuan misterius yang pernah ditemukan di dunia fana ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja ke intinya. Yang pertama yaitu sel grotto. Ini adalah salah satu misteri arkeologi paling membingungkan yang pernah ditemukan di Inggris. Tempat ini memang merupakan salah satu situs bawah tanah paling misterius di Inggris. Dan hingga hari ini para arkeolog masih belum bisa memastikan siapa yang membangunnya, kapan ini dibangun, dan apa tujuan sebenarnya. Sel grotto memang berada di bawah tanah, tetapi bukan berarti tersembunyi di bawah jalan raya Inggris, seperti terowongan rahasia yang baru ditemukan. Saat ini lokasi tersebut berada di bawah kawasan pemukiman di kota Margate, Kent. Ketika ini ditemukan pada tahun 1835, area ini masih berupa lahan terbuka dan kebun. Namun seiring perkembangan kota, jalan dan rumah-rumah kemudian dibangun di atasnya. Namun mengapa sel grotto ini begitu misterius? Yang membuatnya luar biasa bukan hanya terowongannya loh, melainkan seluruh dinding dan langit-langitnya dilapisi sekitar 4,6 juta cangkang kerang yang disusun dengan mosaik rumit. Jadi panjang lorong itu sekitar 70 kaki atau sekitar 21 meter. Luas mosaik itu sekitar 2000 kaki, sekitar 186 meter persegi, yang menggunakan kurang lebih dari 4,6 juta cangkang dari berbagai jenis kerang laut, bre. Seluruh mosaik itu tersusun dengan pola yang geometris dan simbol-simbol yang tampaknya memiliki makna tertentu nih. Namun di sana tidak ada prasasti berupa nama pembangun nih atau tanggal pembangunan. Lalu bagaimana tempat ini bisa ditemukan? Nah, jadi gini, versi yang paling sering dikutip itu menyebutkan bahwa pada tahun 1835 ada seorang guru nih yang bernama James Newlof. Beliau ini sedang menggali tanah nih awalnya. Namun yang sering diceritakan kalau beliau itu membuat kolam bebek atau melakukan pekerjaan untuk lahannya nih. Lalu saat bekerja tiba-tiba tanah amblas tuh. Dan kemudian beliau menyuruh putranya untuk turun menggunakan tali sambil membawa lilin untuk penerangan. Namun yang ditemukan di bawah itu sangat mengejutkan. Lorong bawah tanah yang seluruh dindingnya dipenuhi dengan mosaik kerang yang masih utuh. Namun tidak ada catatan sejarah lokal yang menyebutkan keberadaan tempat ini sebelumnya. Bahkan penduduk Margaret saat itu mengaku tidak mengetahui adanya bangunan bawah tanah tersebut. Namun inilah pertanyaan yang masih belum memiliki jawaban pasti. Tapi ada beberapa teori yang sering dibahas tentang tempat ini. Yang pertama, ini diduga adalah kuil pagan kuno. Karena pendukung teori ini berpendapat bahwa ada beberapa motif yang menyerupai matahari, pohon kehidupan, bulan, simbol kesuburan, bahkan bentuk altar. Sehingga tempat ini diduga pernah menjadi tempat ritual keagamaan pra-Kristen. Masalahnya, tidak ditemukan artefak pendukung seperti tulang, alat upacara, atau benda persembahan. Yang kedua, diduga tempat ini sebagai tempat rahasia Templar atau Freemason karena alasan lorongnya tersembunyi dan dipenuhi dengan simbol. Nah, dari sinilah muncul dugaan bahwa tempat ini dipakai oleh kelompok rahasia seperti Knight Templar dan Freemason. Namun hingga kini tidak ada bukti sejarah yang menghubungkan organisasi tersebut dengan sel grotto. Namun teori ini lebih bersifat spekulatif. Nah, yang ketiga, diduga tempat ini adalah bangunan bangsawan abad ke-18 atau Foley. Ini adalah penjelasan yang paling banyak didukung oleh para arkeolog modern. Jadi pada abad ke-18, para bangsawan Inggris memang gemar membangun sel grotto sebagai dekorasi artistik.
di taman atau rumah mereka. Beberapa peneliti menduga struktur bawah tanah ini mungkin awalnya adalah lorong atau bekas tambang kapur yang kemudian dihias dengan mozaik kerang pada abad ke-17 atau ke-18. Tetapi teori ini juga menghadapi pertanyaan yang besar. Jika memang proyek besar pada abad ke-18, mengapa tidak ada satupun dokumen pembangunan atau bukti pembayaran pekerja atau bahkan catatan kepemilikannya? Jadi karena bangunan ini terlihat jauh lebih tua, ada juga nih yang mengkaitkan bangunan ini dengan Fenisia, Romawi, zaman perunggu, bahkan peradaban Minoa. Alasannya karena ada beberapa motif yang dinilai mirip dengan simbol dari kebudayaan-kebudayaan tersebut. Namun hingga kini tidak ada bukti arkeologis yang cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut. Lalu mengapa belum bisa umur bangunan ini ditentukan? Inilah yang menjadi bagian dari misterinya. Jadi penanggalan radiokarbon tidak mudah dilakukan karena kerang bisa saja dikumpulkan lama, apalagi dengan jumlah segitu. Dan struktur telah mengalami beberapa kali restorasi dan bahkan mortar dan cangkang telah terkontaminasi oleh perbaikan modern serta jelaga dari penerangan lama. Akibatnya hasil pengujian belum ada yang mampu memberikan tanggal pembangunan yang pasti. Jadi sel grotto ini sering dimasukkan ke dalam daftar situs misterius Inggris karena 3 pertanyaan mendasar yang masih belum terjawab, seperti siapa pembangunnya, kapan tepatnya ini dibangun, dan untuk tujuan apa tempat ini dibangun. Yang menariknya, semua itu terjadi pada sebuah struktur yang jelas membutuhkan tenaga dan biaya besar. Jutaan cangkang harus dikumpulkan loh, diangkut, disortir, lalu dipasang dengan pola yang sangat presisi, namun hampir tidak meninggalkan dokumentasi sejarah. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di komentar. Oke, kita masuk ke misteri yang kedua, yaitu Longyu Caves. Jadi pada tahun 1992 ada nih seorang wanita desa. Beliau ini menguras kolam nih. Ternyata kolam itu bukan kolam pada umumnya. Nah gimana tuh? Melainkan pintu menuju goa buatan manusia. Nah loh, yang mengejutkannya di dalam goa tersebut beliau menemukan ada lebih dari 24 goa raksasa. Semuanya dipahat dengan manual. Jutaan ton batu dipindahkan. Namun sama dengan sel grotto, tidak ada catatan sejarahnya dan tidak ada alat yang ditemukan sampai sekarang. Jadi Longyu Caves ini adalah salah satu misteri arkeologi yang paling menarik di dunia fana ini. Bahkan bisa dibilang lebih membingungkan daripada sel grotto. Mengapa? Karena sel grotto misterinya adalah siapa yang menghias tempat itu, ya kan? Sedangkan Longyu Caves ini misterinya jauh lebih besar, yaitu siapa yang mampu menggali jutaan ton batu hingga membentuk puluhan ruang raksasa di bawah tanah, tetapi tidak meninggalkan satupun catatan sejarah. Di negara seperti Tiongkok ini yang terkenal dengan tradisi pencatatan sejarah selama ribuan tahun, namun hal ini benar-benar menjadi teka-teki besar. Oke, mari kita bahas dari awal. Jadi selama ratusan tahun nih, masyarakat di desa Xianbei, Kabupaten Longyu, Provinsi Zhejiang, masyarakat hidup berdampingan dengan puluhan kolam yang tampak biasa. Namun ada satu kepercayaan yang turun-temurun, di mana penduduk desa biasa menyebut kolam-kolam itu sebagai kolam tanpa dasar. Namun mereka tidak benar-benar percaya kolam itu tidak memiliki dasar. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui seberapa dalam airnya. Jadi kolam-kolam itu digunakan untuk irigasi, memelihara ikan, atau kebutuhan sehari-hari lainnya. Jadi tidak ada seorang pun yang mengira bahwa di bawah air tersebut tersembunyi sesuatu yang luar biasa. Jadi pada bulan Juni tahun 1992, seorang warga yang bernama Wu Anai, beliau ini merasa penasaran. Menurutnya tidak mungkin kolam itu benar-benar tidak memiliki dasar yang selama ini dianggap mitos. Jadi beliau bersama 3 orang lainnya berinisiatiflah untuk menyewa pompa air industri. Tujuannya sederhana, menguras salah satu kolam sampai habis atau sampai kering airnya. Itu tujuannya. Awalnya mereka mengira pekerjaan itu hanya memerlukan waktu 1-2 hari. Tetapi semakin dikuras, air malah makin keluar lagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari selanjutnya, kolam itu belum juga kering. Jadi pompa-pompa ini bekerja siang dan malam selama 17 hari. Barulah air mulai surut. Dan di saat itulah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan muncul di balik permukaan air tersebut. Begitu air habis, mereka melihat dinding
batu yang dipahat dengan sangat rapi. Semakin turun ke bawah, mereka sadar ini bukan goa alami, melainkan ruang raksasa yang sengaja dibuat oleh manusia. Tinggi ruangannya sekitar 30 meter, luasnya ribuan meter persegi. Langit-langitnya miring secara simetris. Pilar-pilar batu dibiarkan berdiri untuk menopang atap. Tangga dipahat langsung dari batu. Dan yang paling mencolok nih, seluruh dinding dipenuhi dengan bekas pahatan yang sejajar. Hampir setiap permukaan memiliki pola, garis-garis paralel yang dibuat dengan konsisten. Jadi bekas pahatan itu bahkan terlihat seperti sengaja dijadikan elemen dekoratif, bukan hanya sekedar sisa pekerjaan penggalian. Penemuan ini langsung membuat para peneliti untuk terjun langsung memeriksa kolam-kolam lain di sekitarnya. Hasilnya malah makin mengejutkan. Satu demi satu kolam dikuras. Di bawahnya juga ditemukan ruangan yang serupa. Bukan hanya 2, 5, melainkan ada 24 ruang bawah tanah yang besar. Dan penelitian menunjukkan masih ada puluhan ruang lain di kawasan tersebut. Nah, yang lebih anehnya lagi nih, masing-masing ruang itu berdiri sendiri loh. Mereka tidak saling terhubung melalui lorong. Namun jarak antar ruang sangat dekat. Di beberapa titik hanya dipisahkan oleh dinding batu yang relatif tipis. Para pembangunnya mampu menggali ruang-ruang raksasa secara terpisah tanpa secara tidak sengaja menembus ruang di sebelahnya. Ini menunjukkan adanya perencanaan dan pengukuran yang sangat presisi. Nah, namun inilah misteri yang terbesarnya. Para peneliti itu memperkirakan bahwa untuk membuat seluruh kompleks ini, manusia harus mengeluarkan sekitar 1 juta meter kubik batu, atau sekitar kurang lebih 4 juta ton material. Coba bayangkan skalanya. Itu setara dengan ratusan ribu truk pengangkut batu di era sekarang. Masalahnya, tidak ada tumpukan batu di sekitar lokasi. Tidak ada bekas pembuangan. Dan juga tidak ada bangunan kuno di wilayah tersebut. Yang diketahui cuma menggunakan batu dalam jumlah sebesar itu, kemana batu itu dipindahkan? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan besarnya. Namun tidak ada jawaban pasti. Dan inilah yang membuat para sejarawan yang benar-benar kebingungan. Karena Tiongkok ini dikenal sebagai salah satu peradaban dengan dokumentasi sejarah paling lengkap di dunia. Seperti pergantian dinasti itu dicatat, pembangunan kanal, pajak, panen, atau perang itu dicatat atau diarsipkan. Namun proyek sebesar Longyu Caves ini tidak muncul secara jelas dalam kronik atau catatan sejarah atau silsilah yang masih bertahan. Jika benar-benar ribuan pekerja menggali selama bertahun-tahun, seharusnya ada jejak administratif. Hingga kini jejak itu belum ditemukan. Jadi ruangan-ruangan ini berada jauh di bawah permukaan tanah. Artinya para pekerja pasti membutuhkan penerangan. Jadi pada masa lebih dari 2000 tahun lalu, pilihan yang tersedia untuk penerangan hanyalah obor atau lampu minyak. Masalahnya para peneliti tidak menemukan jelaga dalam jumlah besar yang seharusnya menempel pada langit-langit jika ribuan orang bekerja di sana dalam waktu yang lama. Jadi bukan berarti tidak ada penerangan sama sekali. Akan tetapi bukti yang ada belum cukup untuk menjelaskan bagaimana pekerjaan sebesar itu dilakukan dengan kondisi pencahayaan yang terbatas. Bekas pahatan di hampir semua dinding memiliki arah yang konsisten. Sudut kemiringan langit-langit juga seragam. Pilar-pilar penyangga ditempatkan di lokasi yang tepat sehingga ruangan tetap stabil selama lebih dari 2000 tahun. Jadi para peneliti teknik batuan menunjukkan bahwa desain ini bukan hasil yang acak, melainkan memperlihatkan pemahaman yang sangat baik tentang sifat batu dan distribusi beban. Bahkan hingga sekarang, sebagian ruangan tetap berdiri kokoh. Karena tidak ada catatan sejarah, para peneliti hanya bisa mengajukan teori. Teori pertama, seperti tambang batu. Ini penjelasan yang paling praktis. Karena batu dipahat untuk diambil sebagai material bangunan, ya kan? Namun jika demikian, muncul pertanyaan, mengapa dinding dibuat begitu rapi dan berpola? Dan mengapa batu hasil galian dalam jumlah yang sangat luar biasa itu tidak diketahui digunakan kemana? Nah, teori kedua yaitu kalau tempat ini adalah gudang bawah tanah karena suhu di dalam gua stabil sehingga cocok untuk menyimpan hasil panen atau persediaan. Tetapi ruangannya terlalu besar untuk sekedar gudang dan tidak juga ditemukan bukti penggunaan jangka panjang. Nah, teori yang ketiga ini adalah tempat perlindungan militer karena lokasinya yang tersembunyi dan sulit terlihat dari luar. Namun tidak juga ditemukan sistem pertahanan, lorong penghubung atau fasilitas yang biasanya ada pada markas militer bawah tanah. Nah, jadi teori keempat ini mengatakan bahwa tempat ini adalah kompleks upacara
atau proyek monumental. Karena ada yang menduga tempat ini memiliki fungsi seremonial atau simbolis. Namun hingga kini belum ditemukan prasasti, patung, makam, atau benda ritual yang dapat menguatkan dugaan tersebut. Jadi Long Yu Caves ini bukan misteri karena bentuknya yang aneh. Tempat ini menjadi misteri karena semua unsur yang biasanya membantu arkeolog untuk memahami sebuah bangunan justru hampir tidak ada. Seperti tidak ada catatan sejarah yang jelas, tidak ada nama pembangunan, dan juga tidak ada penjelasan fungsi yang disepakati. Dan bahkan juga tidak diketahui kemana jutaan ton batu hasil penggalian dipindahkan. Namun yang paling menakjubkan adalah kenyataan bahwa ruang-ruang raksasa ini tetap bertahan lebih dari 2 milenium dengan struktur yang masih sangat stabil. Hingga hari ini, Long Yu Caves tetap menjadi salah satu teka-teki arkeolog terbesar di Tiongkok dan sering dijuluki sebagai keajaiban dunia ke-9. Meskipun julukan itu bersifat populer dan bukan gelar resmi. Oke, jadi begitulah cerita hari ini. Jadi bagaimana menurut kalian tentang temuan tempat yang masih menjadi misteri di dunia fana ini? Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan berikan komentarnya di bawah dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.